Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita bersyukur kembali datang ke rumah Tuhan. Kita kembali bersyukur, kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Sekalipun ibadah kita ibadah di online, namun kita tidak mengurangi sukacita kita karena justru kita mengerti, kita dilawat Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan, kita menerima kuasa Tuhan di rumah kita masing-masing. Bahkan ini yang menjadi kerinduan kita. Rumah di tempat di mana kita tinggal boleh menghadirkan suasana sorga. Sehingga suami, istri, anak-anak bergandengan tangan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kembali kami bersyukur datang kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapak, hamba berdoa secara khusus biar di minggu ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, anugerah Tuhan terus nyata dalam hidup masing-masing kami. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Baik rumah tangga, ekonomi, pribadi kami, kesehatan kami dilawat, dipulihkan Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, lawatan-Mu tetap nyata. Terima kasih Bapa. Kami mau beribadah dengan sukacita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat memuji, menyembah Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jika kami masih ada sampai hari ini, hidup di tempat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami mau katakan terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan imanmu, dengan segenap hatimu, katakan kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kau. Katakan aku ada saat ini,
hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan aku ada, aku ada, aku ada. Katakan aku ada saat ini, aku ada. Mari angkat kedua tanganmu, katakan semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace. Forever I will praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Tuhan. It's only by your grace that I could live today. Dengan sepenuh hati katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Your name. Forever I will praise your name. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya jika kami masih ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi sama-sama katakan. Selamat pagi Jemaat GBI Glow Bandung, Shalom. Shalom. Kita percaya senang sekali kita dapat bertemu kembali. Katakan kanan kirimu, engkau diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya Tuhan kita dahsyat boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diri. Katakan tiada seperti-Mu, tiada yang seperti
sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari berlompat buat Tuhan, katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Dengan segenap hatimu katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia karyamu. Kasih-Mu yang mulia, Tak terserami kasih-Mu Tuhan. tiada terselami, masa dan ajaib berbagai-mu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Mari angkat kedua tanganmu sebentar. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Sambil bertepuk tangan kau saudara. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Lebih dahsyat lagi Bapak Saudara. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Bersama Bapak Saudara, dengan segenap hati mengatakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin, yes. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Puji nama Tuhan, saudara.
tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kami hidup dengan iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Amin. Bersama katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan segenap hati mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat Percaya kuasa-Nya. diterima sekarang Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Dengan sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, menggenapi. Imanku bersepakat Percaya kuasa-Nya. ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
saya mengajak setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing untuk kita menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan memegang Alkitab kita, angkat tinggi di atas kepala, tanda kita percaya firman Tuhan di atas segala-galanya atas hidup kita. Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung yang dahsyat dan luar biasa ini. Sekalipun kita masih ada di masa PPKM, tapi saya percaya pertolongan Tuhan semakin nyata atas kehidupan Anda dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Aminnya agak sedikit mendat Bapak Ibu. Saya percaya lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan terima kasih untuk hambanya Pendeta Glenn bersama dengan istri dan anak-anak yang telah memberikan kepada saya kembali kesempatan untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya firman ini akan menolong Anda, akan melepaskan Anda, akan memberkati Anda, bahkan menyembuhkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Yesus kita dahsyat, haleluya. Nah, saudara berkata Tuhan, hari ini saya membawa tema yang saya percaya sangat kita butuhkan hari-hari ini. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah doa. Saudara berkata Tuhan, keadaan boleh menakutkan, situasi boleh menakutkan, tetapi ketika umat Tuhan datang pada Tuhan dan berdoa, maka dengar baik, dari sana kita akan melihat kekuatan yang datang dari Tuhan akan menolong kita, akan mengempower hidup kita, sehingga pada akhirnya kita boleh memenangkan keadaan itu. Saudaraku, saya teringat dengan cerita Tuhan Yesus ketika dia dalam pelayanan. Yesus menghadapi berbagai macam pencobaan, baik dari orang-orang Farisi yang menginginkan kejatuhannya dan orang-orang lain yang menginginkan kematiannya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Sebelum Yesus melakukan tugasnya, sebelum Yesus melakukan perkara-perkara yang luar biasa, Yesus terlebih dahulu mengasingkan diri dan berdoa semalam-malaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa doa adalah tempat untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, apa yang Yesus bayar di malam hari, dan dia dapat melihat kemenangan yang besar ketika dia bekerja melayani Tuhan. Di sana banyak yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena sebelum Yesus melakukan perkara yang besar, Yesus terlebih dahulu berdoa semalam-malaman dengan Tuhan. Di sana ia berperang, di sana dia menerima kekuatan, menerima lawatan, bahkan pengurapan dari Bapa lewat Roh Kudus. Katakan amin. Dan saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan satu ledakan kuasa doa dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin pekerjaan, mungkin usaha kita sedang turun akibat daripada COVID-19 ini. Tapi dengar baik, doa akan menolong kita, akan membantu kita untuk melihat rencana Tuhan yang besar akan terjadi atas kehidupan kita. Saya selalu berkata pada jemaat saya di Kota Medan, saya katakan bahwa doa adalah tempat di mana kita boleh melihat dan mendengar jawaban doa-doa kita akan dijawab Tuhan lewat doa kita. Itu sebabnya kalau kita nggak berdoa, kita nggak ngerti apa maksud Tuhan, kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita nggak mengerti apa yang menjadi jawaban Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan datang berdoa, di sana ada ledakan kuasa Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Dan hari ini saya membawa tema yang luar biasa. Doa adalah tempat berperang. Nah ini dia. Doa bukannya sekedar meminta. Yes, doa ada tempat untuk meminta. Tapi Anda harus tahu bahwa doa juga tempat untuk berperang. Nah, saudara berkata Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di mana? Di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Di hari-hari ini kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, banyak orang-orang percaya akan tinggalkan iman percayanya. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena jatuh dalam sakit penyakit.
Mungkin keluarganya meninggal karena COVID-19, suami, istri, atau anaknya, atau orang tuanya, atau usahanya turun gara-gara COVID-19. Nah, saudaraku berkata Tuhan, kalau Anda tidak kuat di dalam Tuhan, maka keadaan ini akan menyeret hidup Anda. Firman Tuhan berkata, orang yang kuat dan setia sampai pada akhirnya, itu yang menerima setianya Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di mana? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita boleh mengalami kuasa Tuhan? Saudaraku, doa ada tempat di mana Allah menyediakan tempat untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Doa tidak hanya sekedar minta-minta, tapi doa adalah titik pertemuan kita dengan Tuhan, hotspot kita dengan Tuhan. Maka saya dengar baik, masa-masa yang sekarang ini kita lebih bergairah berdoa, kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Lewat doa kita boleh menerima dan mengakses kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, saudara akan berkata Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan kuasanya, saya yakin badai sebesar apapun, kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Yang kemudian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang ditipu oleh iblis dan berkata, oh kita gagal, kita lemah, kamu tidak bisa disembuhkan. Suamimu selingkuh, anakmu hancur dari narkoba, usaha pekerjaan akan hancur. Iblis mencoba mengintervensi keadaan kita. Saudaraku, lawan iblis. Lawan iblis dengan kekuatan kuasa Tuhan. Nah, saudaraku berkata Tuhan, doa adalah tempat kita berperang. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Lewat doa kita. Makanya dengan baik, doa tidak hanya sekedar meminta, tapi doa adalah tempat di mana kita berperang. Berperang melawan apa? Berperang melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku berkata Tuhan, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu iblis mencoba mengintervensi pikiran kita, saudaraku, kita tidak akan terjebak dalam permainan iblis. Kenapa? Karena kita berseru kepada Tuhan. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita meminta petunjuk, sehingga apapun yang iblis coba serang, dia tidak menemukan titik kemenangan dalam kehidupan kita. Dia tidak mendapatkan keuntungan besar dalam kehidupan kita. Bahkan iblis takluk dan mundur karena dia melihat ada kuasa yang besar terjadi atas kehidupan Anda dan saya yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Nah, saudara berkata Tuhan, banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, termasuk COVID, karena ditunggangi oleh kuasa gelap. Keluargamu, keuanganmu, studimu, hubungan suami istrimu. Saudaraku, itu terjadi kenapa? Karena ditunggangi sama kuasa gelap. Maka dengan baik, musuh kita tidak kelihatan. Firman Tuhan mengatakan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara. That is the dark spirit, roh kegelapan. Nah, segala hal yang buruk sedang terjadi ditunggangi oleh kuasa gelap. Tujuannya adalah supaya kita mengalami kegagalan di masa depan. Ingat, iblis tidak bisa merusak masa depan Anda. Iblis tidak tahu apa yang terjadi di masa depan Anda. Tapi iblis bisa merusak masa depan Anda mulai hari ini dengan kejatuhan Anda dalam dosa. Kejatuhan Anda di tengah-tengah penyakit yang sedang Anda hadapi. Kejatuhan Anda lewat rumah tangga yang sedang Anda hadapi. Itu permainan iblis. Dan aku berkata Tuhan, nah, dengan baik, iblis berusaha membuat kita chaos, hancur, gagal, berantakan. Keluarga berantakan, pelayanan berantakan, studi berantakan. Iblis akan buat kita chaos. Karena apa? Iblis tidak tahu masa depan Anda, tapi iblis bisa merusak masa depan Anda ketika Anda terjebak dalam permainan iblis. Dia membuat kita chaos. Sekarang iblis sedang membuat chaos negara ini, dunia ini, saudaraku diberkati Tuhan. Itu sebabnya anak-anak Tuhan jangan terpancing. Ayo doa, doa, doa. Karena doa adalah kekuatan orang percaya. Katakan amin. Doa adalah tempat di mana kita boleh melihat dan mendengar jawaban Tuhan atas setiap doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan. Saudaraku, yang kedua, iblis, Anda harus tahu, iblis adalah lawan kita yang tangguh. Iblis lawan kita yang tangguh. Tuhan saja dia lawan. Yesus saja ditawan. Ketika Yesus berpuasa. Saudaraku, dia bukan lawan yang biasa. Tapi dengar baik, kuasa yang ada di dalam diri Yesus ada bersama dengan kita untuk melawan kuasa gelap. Firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudaraku Tuhan, iblis
tidak mudah menyerah. Wah, kalau anak-anak Tuhan hari-hari ini mudah menyerah, kita kalah sama iblis, Pak. Kita kalah sama iblis, Bu. Ya udahlah, kita nggak sembuh, kita aja pergi ke dukun lah. Oh udahlah, kita nggak bisa kaya ini. Ayolah kita ambil sesajian lah supaya kita bisa kaya. Come on, jangan mudah menyerah. Haleluya. Selagi masih ada Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita. Terkadang kala Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, tetapi Tuhan menyertai kita dengan kuasanya untuk kita boleh melihat kekuatan Tuhan bekerja lewat doa-doa kita. Tuhan mau bekerja sama dengan Anda. Ingat, yang pertama, iblis membuat kita chaos. Kemudian, dia adalah lawan yang tangguh. Dan dia tidak mudah menyerah. Dia tidak akan menyerah melawan kita. Hari ini, dengar baik. Kalau sekiranya Anda dalam keadaan aman-aman saja, bukan berarti iblis tidak datang menyerang Anda. Iblis sedang mengumpulkan kekuatan yang besar untuk dia datang kembali menyerang Anda. Ketika kapan? Kapan? Ketika Anda tidak siap. Ketika Anda tidak lagi berdoa. Ketika Anda tidak lagi memuji Tuhan. Ketika Anda tidak menyembah Tuhan. Dia datang dengan kekuatan besar untuk membuat kita chaos. Nah, saudara, kepada Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini? Kepada Tuhan, iblis berusaha terus membawa kita keluar dari hadiratnya Tuhan. Dan ia inginkan kita tinggal di luar hadirat Tuhan. Nah, ini penting. Iblis membuat kita keluar dari hadirat Tuhan. Kenapa? Ketika kita keluar dari the presence of the Holy Ghost, iblis mudah menyerang kita. Iblis mudah menjatuhkan kita. Iblis mudah membuat kita chaos. Tujuannya adalah dia menggeser kita. Dia menyerang kita dengan senjata-senjata yang ampuh. Supaya apa? Supaya kita keluar dari titik hadirat Tuhan. Sehingga di sana dia mudah menyerang kita. Makanya kenakan seluruh senjata Allah, perlengkapan Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara, aku diberkati Tuhan. Doa adalah tempat peperangan untuk melawan tipu muslihat iblis. Doa adalah tempat kita berperang. Maka yang terbaik, kita dalam berdoa, kita berperang melawan tipu muslihatnya itu. Kita berdoa berperang. Makanya tadi saya katakan bahwa di awal iblis terus berusaha membawa kita keluar dari hadiratnya. Dari hadirat Tuhan. Supaya kita tidak bisa keluar dari hadirat Tuhan. Ayo lawan. Doa peperangan. Doa adalah tempat kita berperang. Berperang melawan tipu muslihat iblis. Katakan, aku sehat, aku kuat. Aku pasti sembuh. Keluargaku pasti bangkit. Usahaku pasti luar biasa. In Jesus name. Sekalipun keadaan kita masih murat-marit. Sekalipun kalau sakit penyakit masih menimpa kehidupan kita. Tetapi hidup kita bukan karena melihat. Tapi hidup kita karena percaya. Katakan, aku sembuh. Katakan, aku bebas. Katakan, aku lepas. Katakan, suamiku diberkati, istriku diberkati, anak-anakku diberkati. Maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku Tuhan, kita berperang untuk apa? Berperang melawan kemustahilan. Yes, benar, kita berhadapan dengan sebuah keadaan yang mustahil hari ini. Mungkin engkau melihat, oh mustahil usahaku bisa bangkit lagi. Mustahil istriku bisa kembali pulih dengan aku. Mustahil suamiku pulih lagi. Mustahil anak-anakku bisa pulih. No. Tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu sebabnya kita berdoa untuk mengalahkan, untuk menghancurkan kemustahilan itu. Kita katakan, bersama dengan Yesus, aku cakap menghadapi segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Doa untuk menghancurkan sebuah tembok-tembok kemustahilan. Saya teringat dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka ada dalam penjara, mereka terikat, terbelenggu, kaki dipasung. Ruangan menjadi gelap, ruangan sangat gelap. Ditembok dengan tembok yang sangat kuat. Saudaraku, bagaimana bisa lari? Tangan dirantai, kaki dipasung. Saudaraku, gedung daripada penjara itu sangat keras dan berat. Dan it's impossible untuk lari. Tapi dengar baik apa yang dilakukan oleh Paulus. Mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat, seketika itu robohlah gedung itu, robohlah tempat itu, dan mereka selamat. Saudaraku, Tuhan yang sabar akan melakukan perkara-perkara yang mustahil ketika Anda berdoa. Ketika Anda berdoa. Kita berdoa untuk berperang melawan tipu muslihat iblis. Kita berperang melawan kemustahilan iblis. Yang ketiga, kita berperang melawan dosa dan manifestasi. Iblis sedang membuat kita jatuh dalam dosa. Dosa perselingkuhan, dosa perzinahan. Saudaraku, di masa COVID ini angka perzinahan juga meningkat. Angka perselingkuhan juga meningkat. Anda boleh lihat di media sosial. Suami selingkuh, istri selingkuh. Come on. Iblis sedang membuat kita chaos. Itu sebabnya, saudaraku, jangan katakan, oh Pak Pendeta, aku manusia berdosa. Come on. Yesus sudah mati buat Anda.
Ingat, upah dosa adalah maut. Jangan pikir bahwa dosa tidak mengakibatkan maut. Itu sebabnya untuk segala sesuatu yang sulit untuk Anda hentikan, ayo doa. Katakan, Tuhan, aku mau lepas dari dosa perzinahan ini. Aku lepas dari dosa narkoba ini. Aku mau lepas dari dosa perselingkuhan ini. Doa. Karena upah dosa adalah maut. Peperangan kita melawan dosa dan manifestasinya. Manifestasi dosa membawa kehancuran. Manifestasi dosa membawa sakit penyakit. Manifestasi dosa membawa malapetaka. Saudaraku, ini yang saya katakan, doa ada tempat kita menghancurkan dosa-dosa kita. Kita katakan, Tuhan, tolong saya, aku ingin lepas. Tolong saya, Tuhan, aku ingin bebas dari kuasa dosa. Saudaraku, Yesus bayar mahal. Yesus bayar mahal. Yesus bayar mahal di atas kayu salib. Dia rela mati buat Anda dan saya. Darahnya tercurah, menyucikan Anda dari dosa-dosa Anda dan membawa kepada Anda kehidupan yang baru. Itu sebabnya doa. Doa. Segala dosa-dosa yang sulit Anda bisa selesaikan. Come on, pray. Keep praying to God. Katakan, God help me, God. Aku ingin keluar dari dosa ini. Aku ingin bebas dari dosa ini. God help me, God help me. Dalam nama Yesus, tolong saya. Saya percaya kuasa Tuhan memampukan kita lewat Roh Kudusnya untuk kita keluar dari jebakan-jebakan dosa. Ayo, doa ada tempat kita berperang melawan dosa. Melawan dosa. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, cucu orang benar. Daud berkata, cucu orang benar. Saya tidak pernah melihat mereka meminta-minta roti. Saya berdoa, keberkatan ini akan mengalir atas hidup Anda. Dosa Anda diampuni, dosa Anda dilepaskan, sehingga anugerah dan kasih setia Tuhan mengalir dalam hidup Anda dan saya. Yang suci katakan amin. Puji Tuhan. Yang keempat, dosa adalah dosa. Doa. Doa adalah tempat peperangan melawan perasaan. Peperangan melawan perasaan. Saudara, itu berkata Tuhan, ada seorang laki-laki bawa itu kambing. Bawa kambing jalan. Tiba-tiba jumpa sama orang gila. Kemudian orang gila ngomong sama orang yang mau. Kemudian orang gila itu celetus. Siang-siang begini bawa monyet jalan-jalan. Kemudian laki-laki yang bawa kambing marah sama orang gila. Woi, dasar gila. Ini bukan monyet. Ini kambing tahu. Ini kambing, ini bukan monyet. Dasar lu gila. Kemudian orang gila nyeletus lagi. Saya nggak ngomong sama lu. Saya ngomong sama kambing lu. Oh, dia emosi. Dasar kamu gila. Berarti kambing bawa monyet. Aduh, celaka. Marah dia, Bang. Lu marah, orang gila dimarahin. Kan aneh, saudara-saudara Tuhan. Kan ngaco. Kan ini bahaya ini. Sering sekali terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya. Ada seorang laki-laki. Kemudian di dalam sekolah. Kemudian ibu guru tanya sama si Ucok. Ucok, kamu mau jadi apa ke depan? Oh, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi pengusaha yang hebat. Saya mau jadi orang yang luar biasa. Wah, luar biasa. Kemudian si Tiur. Kemudian ibu tanya sama si Tiur. Tiur, nanti kamu jadi apa? Oh, saya berdoa. Saya berdoa, Bu, supaya nanti Ucok jadi suami saya. Matre ya. Mau yang singkat, shortcut dia. Nah, sedangkan Tuhan, doa adalah tempat melawan perasaan. Nah, sekarang ini saudara pribadi Tuhan, setan sedang berusaha membuat kita terjebak dengan perasaan kita. Rasa-rasanya saya tidak sembuh. Rasa-rasanya keluarga saya ini nggak bisa pulih. Saudaraku, perasaan Anda tidak benar. Yang benar adalah firman Tuhan. Katakan amin. Rasa-rasanya suami saya nggak sayang sama saya. Oh, rasa-rasanya istri saya udah nggak sayang lagi sama saya. Rasa-rasanya nggak ada lagi kehidupan ini. Come on. Itu hanya tipu muslihat iblis. Kita berperang melawan tipu muslihatnya. Kita berperang melawan kemustahilan. Kita berperang melawan jebakan dosa dan manifestasinya. Lawan perasaan, Bapak Ibu. Jangan ada rasa-rasanya. Katakan, sekalipun saya sakit, saya punya Tuhan yang hebat. Sekalipun saya masih berantakan, tapi saya yakin Tuhan tolong saya. Come on. Lawan itu dalam doa. Jangan biarkan perasaan Anda mengentertain kehidupan Anda. Fighting back that enemy. Fighting back that enemy. Lawan perasaan itu. Katakan, dalam nama Yesus, kemenangan besar akan menyertai saya. Kemenangan besar akan melingkupi saya. Karena jelas firman Tuhan berkata tadi dalam kitab Efesus, berkata bahwa pergunakanlah, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan.
Kalau kamu tidak kuat, bagaimana Anda boleh melawan perasaan itu? Kekuatan kita peroleh dari mana? Dari doa. Kekuatan kita peroleh dari mana? Dari mana? Dari perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, aku berkati Tuhan, ini penting supaya Anda dan saya boleh makin kuat, makin semangat, makin dahsyat dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Perasaanmu itu nggak benar. Kalau perasaanmu mengarah-arah ke negatif, saudaraku, itu nggak benar. Saudaraku, semua harus negatif. Semua harus positif. Kecuali COVID-19 yang negatif. Nah, itu dia ya. Itu dia. Kita harus berpikir positif. Kita harus berpikir positif. Karena firman Tuhan mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Kita harus kuat. Amin, kita harus kuat. Nah, melawan perasaan. Jadi doa ada tempat melawan tipu muslihat iblis. Doa ada tempat peperangan melawan kemustahilan. Doa ada tempat peperangan melawan dosa dan manifestasinya. Doa ada peperangan melawan perasaan. Yang keempat, doa adalah untuk berperang melawan dan menghancurkan segala karakter buruk kita. Nah, saudara, kepada Tuhan, kita juga harus mengubah hal-hal buruk dalam kehidupan kita lewat apa? Doa. Kesombongan kita sering sekali menjadi penghalang besar untuk kita tidak melihat mujizat. Kita bilang sih kita nggak sombong, tapi kita merasa nggak sombong, tapi orang lain melihat kita sombong. Kesombongan kita, keangkuhan kita, keirian hati kita, sering sekali itu menjadi penghambat kita nggak melihat mujizat Tuhan. Ayo, kadang-kadang kita nggak sadar, doa Tuhan, segala hal-hal buruk yang kulakukan, mungkin aku sombong, mungkin aku angkuh, mungkin aku iri hati, cabut itu daripada aku, Tuhan, tolong saya. Ayo, lawan itu. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa orang yang rendah akan diangkat oleh Tuhan. Kerendahan hati adalah cara Allah untuk mengangkat kita naik. Ayo, lawan setiap itu. Mungkin hari ini Anda mengalami pencobaan. Mungkin Anda sedang mengalami tekanan. Mungkin Anda sedang jatuh dalam sakit penyakit. Mungkin cara itu membuat Anda sadar diri terhadap karakter-karakter buruk yang masih melilit kehidupan Anda. Ayo, doa. Mungkin hari ini firman Tuhan ini bukan sengaja Anda dengar. Ayo bertobat, minta ampun kepada Tuhan lewat doa. Doa tidak hanya sekedar minta diberkati, tapi doa adalah tempat di mana kita boleh memulihkan karakter kita, sehingga Kristus pada akhirnya nyata dalam hidup Anda dan saya. Saudara, yang terakhir, doa adalah untuk merebut dan mempertahankan kemenangan yang besar yang Tuhan telah siapkan buat Anda dan saya. Katakan amin. Saudaraku, ayo kita berperang untuk merebut. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita rebut dalam doa. Kita katakan dalam nama Yesus. Amin. Perang dalam doa. Peperangan kita dalam doa. Kita bersama dengan Tuhan. Dia mau bersama dengan kita. Dia mau menyertai kita di dalam doa kita. Sama seperti Yesus. Yesus berdoa semalam-malaman. Sehingga pada waktu Yesus pagi hari menjelang siang, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyembuhkan yang sakit. Dia tidak dengan takut dan gentar. Ingat, Yesus ketika ada di muka bumi, dia manusia. 100% manusia. Dan ketuhanannya itu, kemampuan ketuhanannya itu, dia peroleh ketika dia berdoa. Makanya Yesus tidak melepaskan diri. Anda bisa baca firman Tuhan. Yesus senang berdoa. Karena hanya lewat doa, Yesus memperoleh kekuatan untuk memanifestasikan kuasa Tuhan. Dia menyembuhkan yang sakit, dia mengusir roh jahat, dia membangkitkan yang mati. Dari mana? Dari kekuatan doa yang ia peroleh ketika dia berdoa semalam-malaman. Saudaraku, jangan abaikan doa. Yang kita butuhkan hari-hari inilah doa. Doa berperang, doa bersekutu dengan Tuhan. Dalam khusus yang saya bahas hari ini, doa ada tempat kita berperang. Ayo, ada begitu banyak hal buruk yang iblis telah berhasil rebut dalam hidup Anda. Ada begitu banyak hal buruk yang iblis telah rebut dalam kehidupan Anda. Mungkin itu kesehatan Anda, mungkin itu keluarga Anda, mungkin itu usaha bisnis Anda, masa depan Anda. Sekarang rebut kemenangan itu. Rebut kemenangan itu. Pertahankan kemenangan itu di dalam doa. Kembali kejar doa untuk merebut dan mempertahankan kemenangan yang besar yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Firman Tuhan berkata, kita umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Hari ini bangkit dari keadaanmu. Saudaraku, Anda boleh kehilangan banyak hal dalam kehidupan Anda, tapi jangan Anda kehilangan waktu untuk berdoa. Ingat saudaraku, doa yang kita butuhkan hari-hari ini. Doa adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Doa adalah tempat titik di mana kita boleh mengalami hadirat Tuhan.
Doa di mana kita boleh menghancurkan kuasa kegelapan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Ayo, lawan itu di dalam doa. Doa akan membuka jalan bagi Anda. Rebut kemenangan yang lebih besar itu. Bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Doa adalah tempat kita berperang. Berperang melawan tipu muslihat iblis. Jangan mau ditipu sama iblis. Doa adalah tempat melawan kemustahilan. Benar keadaan sedang tidak baik, tapi lewat doa kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Doa adalah peperangan melawan dosa dan manifestasinya. Lawan dosa, ya, hal-hal buruk yang kita hidupi, kegiatan-kegiatan atau perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ayo selesaikan semua lewat doa. Peperangan melawan perasaan. Ayo, perasaan yang tidak benar, rasa-rasanya. Come on. Di dalam Tuhan itu absolut, ya. Absolut, yes dan amin, ya. Melawan, menghancurkan karakter buruk kita. Ayo, mungkin kesombongan kita, iri hati kita, kebencian kita, yang menghalangi kita tidak mengalami percepatan, yang menghalangi kita untuk tidak mengalami mukjizat. Come on, selesaikan semuanya itu di dalam doa. Doa, Tuhan ampuni saya, ubahkan saya. Kemudian doa untuk merebut dan mempertahankan kemenangan yang besar yang Tuhan telah siapkan buat kita. Saya berdoa adalah kita semua menjadi orang-orang yang suka berdoa. Doa adalah tempat peperangan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kita tunduk pada Tuhan dalam doa. Dan pada waktu kita akan memperoleh kekuatannya. Dan kita akan keluar dari doa kita. Dan kita melawan setiap tipu muslihat iblis, melawan serangan setan, melawan serangan iblis, melawan setiap tipu muslihatnya. Dan pada akhirnya kita merebut dan mempertahankan kemenangan yang besar bersama dengan kita. Jemaat Tuhan yang ada di Global Bandung, jangan lupa kemenangan yang besar dimulai ketika Anda berdoa. Berdoalah, tidak hanya meminta, tapi berdoa juga untuk berperang. Yes, doa adalah tempat untuk meminta, tapi doa juga tempat untuk berperang. Jadilah tentara-tentara Kristus yang siap merebut dan mempertahankan kemenangan yang telah iblis telah rebut dalam kehidupan Anda, dan pertahankan kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada Anda dan saya. Doa saya, Anda mengalami lawatan yang besar terjadi atas hidup Anda dan saya. Mari sama kita berdoa. Bapa di sorga, saya berdoa setiap jemaat Tuhan di Pulau Bandung dan jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini lewat online, dimanapun mereka berada, baik di pagi, siang, dan malam, kapan saja saya berdoa. Mereka yang mendengarkan firman ini, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dibangkitkan dalam Tuhan. Roh yang tertidur dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, kuasa doa, urapan doa mengalir atas hidup kami, mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima manifestasi dari kuasa doa memenuhi kehidupan kami. Saya juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami percaya lewat doa ada kuasa, ada manifestasi. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang sedang lemah, oh haleluya, saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang mengalami COVID-19, saya berdoa dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dalam nama Yesus yang mendengarkan program ini, yang sedang mengalami COVID-19, OTG, isolasi mandiri, di rumah sakit, di ruang ICU. Seketika Anda mendengarkan firman ini, mendengarkan doa ini, saya perkatakan di dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa mujizat, mengalir kuasa pengurapan. In Jesus' name, I pray for healing now. I pray for healing now. I pray in Jesus' name. Receive the power of healing. Receive the power of anointing. In Jesus' name. Engkau bebas dari penyakit. Engkau bebas dari malapetaka. Engkau bebas. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Receive the power of healing. Receive the power of healing. In Jesus' name. The blood of Jesus. Wash all. Clean all. And make you happy in Christ. In Jesus' name. Saya berdoa keluarga demi keluarga diberkati, hubungan suami istri diberkati, pekerjaan, usaha, bisnis, anak-anak Tuhan dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Global Bandung diberkati, Pendeta Glenn bersama dengan istri dan tim pastoral diberkati, sehingga kami boleh melewati masa sulit ini, masa sukar ini dengan kekuatan Tuhan yang kami peroleh di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati. Kami percaya semua kami telah disembuhkan. Kami percaya semua kami telah dimenangkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua kami mendapatkan berkat dan pengurapan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang diberkati, yang mengalami mujizat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya Pastor Dijega
dari Glow Medan mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menikmati mujizat dan lawatan Tuhan. Dan ingat, doa adalah tempat di mana kita berperang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Anugerah Tuhan terus memampukan kita, menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan di hadapan saudara sudah ada nomor rekening gereja kita. Saudara bisa transfer ke sana, baik persembahan saudara, baik perpuluhan saudara. Kita memberi dengan sukacita iman. Sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan dan kami datang kembali kepada Tuhan untuk memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami datang karena kami tahu kami beribadah kepada Tuhan. Kami memberi dengan persembahan yang ada. Betul, di hadapan kami tidak ada pundi-pundi yang diedarkan. Tidak ada kotak-kotak persembahan yang ada di hadapan kami. Namun kami memberi dengan keikhlasan, ketulusan hati karena kami percaya hidup kami Tuhan yang pelihara. Kami memberi supaya di rumah Tuhan tetap tersedia makanan. Kami memberi supaya pekerjaan Tuhan tetap terus boleh berjalan melalui gereja kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Hamba ucapkan berkat sehingga mereka yang memberi dengan sukacita iman, mereka memberi tanpa paksaan, bagi mereka turun atas berkat Tuhan sehingga hidup mereka terus terpelihara, hidup mereka tetap terus ada dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka juga yang mengembalikan persepuluhan yang ada, berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita iman. Dan pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan terus menopang bangsa kami, Tuhan terus meneguhkan bangsa kami sehingga bangsa Indonesia ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri yang ada, bahkan BNPB, TNI, Polri secara khusus kami berdoa buat perawat medis, dokter dan suster, bahkan relawan-relawan yang ada. Tuhan memberikan hikmat perlindungan dari Tuhan sehingga mereka tetap terus mengerjakan secara khusus dalam menangani COVID-19 ini sehingga hal-hal yang baik terus Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa sehingga Tuhan terus memberkati anak-anak Tuhan atas bangsa ini, sehingga anak-anak Tuhan atas bangsa ini terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan, terjadi kegerakan, terjadi pemulihan atas bangsa kami. Bapak berkati juga gereja-gereja yang beribadah baik online maupun mereka yang sudah beribadah. Tuhan memberkati gereja-gereja sehingga gereja-gereja terus bersatu, gereja-gereja terus bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan gembala senior kami, Pendeta Gilbert bersama dengan istri, anak-anak yang ada, bahkan anak menantu cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan pelihara dalam keberkatan dan anugerah Tuhan. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati sehingga gereja ini tetap terus boleh menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Gereja ini tetap terus boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan dan bagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan pada akhirnya kalau sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, mengerjakan setiap kegiatan kami. Kami bersyukur, kami sudah diberkati oleh firman. Kami dibekali, kami dikuatkan, kami diteguhkan, maka kami akan melakukan aktivitas kami dan berkat anugerah Tuhan menyertai hidup kami. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.